Bang, di tahun 2010 pada waktu Kongres Partai Demokrat, Anda di camp Andi Malarangang. Oh, saya Anas. Oh, di camp Anas. Saya Anas. Sejauh yang Anda tahu, aliran dana pada waktu itu Kongres menyebarnya sampai kemana saja? Wah, saya juga ya ngeri kali ya. Kan begitu ya. Tapi ya karena saya bukan banggar dan saya berterima kasih karena hidup saya mengalir. Ngeri kali itu ngeri kali seperti apa, Bang? Oh iya, uang itu kan. Dolar-dolar itu saya lihat semua, tapi ya saya mau bilang apa? Kan seperti yang dikatakan Donald kan betul. Aku nggak bisa berteriak di situ. Ya. Posisi Col Marangang pada waktu Kongres Partai Demokrat ini seperti apa? Ya, kan kalau aku lihat 3 pasang kandidat ini, mau Anas, mau Marzuki Ali, mau Andi Malarangeng, ya, hanya pintar menunjuk hidung para pesaingnya. Tapi aku maunya gentleman, tunjuk dulu hidung kalian masing-masing. Ini artinya aliran dana di masing-masing kubu itu ada? Ada. Nasar itu dekat sama saya, dia suka curhat. Dia cerita si calon yang ini terima ada berapa tidak, ini. Bang? Dia tahu aliran dana Hambalang yang dari uang dari global, PT Global yang diterima oleh Col Malarangeng yang juga mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Untuk kubu Andi Malarangeng tentunya. Iya, kalau saya lihat ya, kalau istilah si Nasar, Bang, semua Bang sama itu, Bang. Cuma mereka aku ketangkap, Bang. Itu aja. Nah, itu yang kukaitkan dengan yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad. Jangan sok suci, kan belum ketangkap. Ya, bukan berarti sok suci taunya suci. Jadi betul itu Abraham Samad. Baik. Jadi pada titik ini, Lori, kita tidak hanya berharap seorang Nazarudin yang memberikan testimoni dan keterangan siapa saja yang terlihat. Pada titik ini rezim sudah berganti. Orang yang kuat sekarang sudah minggir ke tepian kekuasaan. Kita berharap justru seorang Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya juga bernyanyi. Siapa saja yang terlibat. Dulu kan mereka sangat gencar mendesak KPK untuk memeriksa seorang Ibas. Bagaimana keterlibatannya. Sekarang pada saat rezim sudah berganti seharusnya mereka lebih leluasa untuk menyampaikan. Tapi justru keep silent. Beberapa nama yang disebut Nazarudin ada Mirwan Amir, Oli Dondo Kambe, Mahyudin, Wayan Koster. JPU pun juga mengklarifikasi, mengkonfirmasi maksud saya bahwa Oli Dondo Kambe diduga menerima 2,5 M, sementara Mahyudin diduga menerima 500 juta rupiah, ini menurut JPU. Sementara menurut Nazarudin, Oli Dondo Kambe menerima 11 M, Mahyudin dari Partai Demokrat menerima 5 M. Apa sebenarnya menurut Anda, Mas, dosa-dosa mereka ini? Saya lebih suka menggunakan terminologi potensi masalah dan diduga bermasalah seperti itu. Karena kalau disebut dosa nanti juga penistaan terhadap seseorang. Nah, ini kan lagi musim penistaan, begitu ya Bang Ruhut. Jadi saya membaginya 2 aspek, Mas Roy. Satu, nama-nama yang kemudian disebut di dalam persidangan dan kemudian sudah masuk di dalam vonis hakim. Dan kemudian nama-nama yang baru diucapkan secara lisan oleh seorang Nazarudin. Nah, ini kan tentu butuh pendekatan yang berbeda untuk bisa menuntaskan kasus itu. Nama-nama yang sudah disebut dalam persidangan, menurut saya sudah setengah jalan bagi KPK untuk memproses yang bersangkutan. Tapi toh nyatanya tidak diproses. Betul sekali. Ini pertanyaan yang sama kita kepada KPK. Ada di tuntutan JPU untuk salah satu terdakwa pada waktu itu, Kepala Divisi Konstruksi 1 Adikarya, Teguh Bagus Muhammad Nur. Dan ada lagi rumah Oli Dondo Kambe yang sudah digeledah oleh KPK. Saya ingat betul waktu itu yang disita adalah beberapa buah meja yang diduga berasal dari Adikarya dan Hambalang. Jadi apa yang menghentikan KPK? Saya kembali bertanya lagi, apa yang menghentikan KPK? Pertanyaan yang sama bagi saya juga seperti itu. Kalau dianggap rezim Jokowi mengintervensi proses hukum, ini kan kasusnya sudah 5 tahun yang lalu berada di rezim SBY. Dan seharusnya KPK pada saat itu tidak kesulitan untuk memproses orang yang secara rezim berbeda. Ini pertanyaan yang sama, jadi menurut kami kita menagih sebenarnya tugas KPK untuk bisa menuntaskan kasus ini, dimulai dengan menyisir orang-orang yang sudah kuat dan terang benderang keterlibatannya. Dan pada titik yang sama untuk memeriksa orang-orang yang selama ini belum pernah diperiksa. Contohnya seorang Ibas. Ibas kan disebut berkali-kali, tapi tidak pernah diperiksa oleh KPK. Dimintai keterangan sebagai saksi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Baik. Ini menurut saya pada titik ini KPK sudah harus bergerak maju untuk memproses orang-orang yang sudah firm keterlibatannya di dalam kasus Hambalang. Menurut Bang Ruhut, siapa sebenarnya dalang dari Hambalang? Ya, itu yang tadi dikatakan Donald. Kita maunya Anas berani bernyanyi.
jangan hanya sewor aja. Kalau Kalau kan sudah Anas, sering curhat sama abang. Iya. Nazarudin sudah sering curhat. Iya, tapi Dalangnya belum ketangkap nih. Iya, biarlah mereka yang bercerita siapa dalangnya. Setahu Ruhut Sitompul seperti apa? Siapa saja mereka? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Di Banggar mungkin Bang, katanya tadi Banggar tidak mungkin nih kalau tidak menerima uang. Kalau Banggar itu paling nggak uang dengar. Ada. Karena itu jauhi, jangan jadi Banggar. Ini artinya sesulit ini Bang untuk membongkar kasus Hambalang ini menurut Anda? Memang susah banget. Iya, seperti yang dikatakan Donald, ya. Kalau memang KPK hanya tunggu OTT, ya susah. Tapi kembangkan dong. Fakta-fakta sudah ada benang menurut merahnya Anda? sudah kelihatan kok. Berarti nggak sulit dong ini Nggak sepertinya? sulit. Itu yang kita harapkan. Jalangnya siapa Mas menurut Anda Mas? Beberapa pihak tentu sudah Dari terlibat. eksekutif dan swasta sudah? Eksekutif, swasta sudah. Dan di legislatif juga sudah ada beberapa orang yang diproses. Jadi kalau kita lihat skenario-nya kan ada orang Nazar yang mempersiapkan proyek ini. Ada Wafid, ada Mindo Rosa, dan kemudian dia bergerak untuk mempersiapkan, menemui menteri, menemui kemudian adik menteri Chol Mararengeng yang baru saja ditahan, dan menemui orang-orang yang berada di Banggar. Yang harus dilakukan KPK sudah begini saja. Beberapa orang sudah disebut dalam persidangan, bawa dan tuntut di dalam persidangan. Baik. Biar persidangan yang memutus dia terlibat atau tidak. Tidak mungkin pengadilan akan bertolak belakang satu putusan dengan putusan lain. Pada saat satu putusan menyebut dia terlibat, harusnya dalam kasus Oli, dalam pihak-pihak lain juga harus Mereka pun disebut sudah terlibat. diperiksa loh. Mereka sudah diperiksa dan sudah digeledah rumahnya. Oke. Jadi apalagi? Baik. Kita tunggu saja seperti apa nanti langkah KPK untuk membongkar sampai ke akar-akarnya kasus Hambalang ini. Terima kasih Mas Donald, terima kasih Bang Ruhut atas waktunya. Demikianlah Prime Talk untuk malam hari ini. Terima kasih. Saya Rory Asyari. Sampai jumpa. Anas saja pesimistis dan ini tergantung KPK. Apa yang bisa Anda nilai dari pernyataan Mas Anas? Ada agak kontraproduktif, Mas Rory. Kita ingat betul ketika Anas Urbaningrum kongres terakhir di anggota Demokrat, dia membuka jaket sebagai ketua umum Partai Demokrat dan menyampaikan ini lembaran pertama dan akan membuka lembaran-lembaran selanjutnya. Tapi sayang lembaran itu kemudian tidak terbongkar dan justru menyerahkan KPK untuk membuka lembaran itu. Ada cerita yang menurut saya agak-agak nggak tahu. Mungkin Anas cenderung mau mengambil posisi aman. Kalau kita lihat kan ini kontraproduktif sekali dengan bagaimana upaya seorang Nazarudin membongkar keterlibatan aktor-aktor lain, sementara Anas lebih banyak diam dan hampir tidak ada satu aktor pun yang disebutkan. Siapa yang terlibat bersama Anas atau siapa yang terlibat bersama Ibas? Sebagai teman dekat Mas Anas, teman dekat Nazarudin, teman dekat Pak SBY, Anda tadi mengatakan seperti itu. Kenapa Anas lebih banyak diam? Ya itu yang dikatakan tadi kan nama Donald jelas. Jadi Anas itu marilah bernyanyi seperti nyanyian Nazarudin. Anas ini mungkin ya gimana ya, masih sebenarnya apa lagi sih yang dipikirkan Anas? Ada Hak ancaman politik tidak sih, sudah misalnya? dicabut apa enggak? Ada ancaman ke pihak keluarga tidak apabila dia bernyanyi akan ada konsekuensi? Oh enggak, buktinya Nazarudin tenang-tenang saja. Jadi kalau kita mesti acung jempol sama Nazarudin. Yang namanya korupsi rakyat miskin karena ulah para koruptor. Jadi Nazar itu harus kita dukung. Nazarudin dan juga Yulianis, bawahan Nazarudin beberapa kali menyebut bahwa Ibas menerima uang $200.000 dari Nazar atas perintah Anas untuk meredam Pak SBY agar Anas tetap bisa maju sebagai caketum Demokrat di Kongres tahun 2010. Betul itu, Bang? Ya jadi kalau kita kembali ke situ memang pada waktu itu memang bukan Anas calon. Kita udah tahu ya Andi Malarangeng. Tapi di situ apapun kita mesti angkat topi dengan yang namanya Nazarudin. Dia bisa mengenakan kepada semua orang. Anda dulu di tahun 2010 posisi Anda sangat sentral di Partai Demokrat. Iya. Seberapa jauh Anda tahu bahwa Mas Ibas ini menurut Nazarudin menerima uang dari Nazarudin atas perintah Anas? Jadi itulah yang saya katakan tegas. Saya waktu Ibas jadi Banggar, saya sebenarnya mau menolak yang bersangkutan jangan terima itu. Tapi kan siapalah saya. Walaupun saya punya satu kekuasaan, saya dekat banget dengan bapaknya Pak SBY pada waktu itu presiden. Tapi apapun kan itu putranya. Diterima uang itu? Ya saya nggak tahu tapi ya dia Banggar. Karena jujur saya bilang, kalau udah menjadi Banggar,
kayaknya aneh gitu kalau nggak menerima. Kayaknya aneh. Karena kalau itu tidak apa yang dikatakan Donald ini walaupun adik saya dia dari ICW, apa yang dikatakan tadi itu semua benar. Saya kaitkan dengan statement Abraham Samad waktu dia menjadi ketua KPK. Kalian belum kena OTT, belum ketangkap tangan. Waspadalah. Kan mereka karena belum kena aja. Baik, kayaknya aneh kalau jadi banggar tidak terima uang. Betul Mas Donald? Ya, sulit menjadi ustadz di kampung maling, kira-kira gitu salah satu tulisan buku mantan Jaksa Agung Republik Indonesia. Jadi ada buku seperti itu. Dan di Banggar memang ada problemnya Mas Rory. Satu problem, dia memang digoda oleh kawannya, digoda oleh para perusahaan-perusahaan yang memang punya kepentingan untuk meloloskan proyek-proyek. Jadi kan memang jangan berpikir anggaran ditetapkan dulu, baru kemudian ada lelang. Yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi justru para pengusaha proyek-proyek ini, ada grup permai yang disiapkan oleh Narzan, mereka dulu yang kemudian mengijon proyek tersebut. Dulu kemudian uangnya dibagikan ke anggota-anggota DPR, anggota Banggar dan seterusnya yang punya kewenangan untuk itu. Jadi logikanya kan terbalik. Kalau logika yang sebenarnya adalah tetapkan dulu anggaran, baru kemudian panitia lelang dan kemudian kementerian dan lembaga terkait mengadakan proses lelang. Nah ini terbalik dan itu praktek. Kalau dalam Wisma Atlet itu 20%, kalau di Hambalang kita sebut pernyataan Nazarudin, tadi ada 100 miliar yang memang disiapkan agar proyek ini diamankan. Maka tidak aneh, 3 kali lebih perubahan anggaran itu, 250 miliar, 500 miliar, sampai dengan 1,2 triliun. Kembali lagi di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, karena tadi sudah sempat disinggung soal kasus dugaan penodaan agama Ahok. Nona, apa pengaruh kasus dugaan penodaan agama Ahok ini terhadap elektabilitas Ahok Jarot? Gini Zilvia, jadi untuk penodaan agama itu tidak terlalu signifikan. Mengapa? Karena sekarang masyarakat ini juga masih wait and see gitu. Jadi mereka masih menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan. Dan ini kan proses hukum juga terbuka ya. Jadi masyarakat juga bisa menilai seperti itu. Namun yang perlu menjadi catatan penting di sini bahwa kasus korupsi ini lebih menjadi faktor pengubah dukungan. Jadi untuk game changer, salah satu game changernya itu adalah bahwa apabila ada kandidat yang tersangkut kasus korupsi. Ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan gubernur yang bersih dari korupsi. Atau kemampuan memberantas korupsi, itu yang diharapkan seperti itu. Apakah itu berarti penurunan dari Agus Silvi ini salah satunya karena pemanggilan Silvi dalam kasus dugaan korupsi? Kemungkinan memang ada, tetapi kecil. Karena mereka juga masih wait and see untuk kasus Ibu Silvi seperti itu. Karena kami juga menanyakan bagaimana reaksi mereka, yakin atau tidak kalau Ibu Silvi terlibat, dan mereka mendukung proses pemanggilan atau tidak. Nah, ternyata mereka banyak yang menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, dan mereka mendukung pemanggilan Ibu Silvi kemarin. Baik. Kalau yang Mas Irfan lihat berbagai dinamika yang terjadi, Silvi sudah 2 kali diperiksa dalam kasus dugaan korupsi, suaminya juga diperiksa dalam kasus dugaan makar, itu dari pasangan Agus Silvi. Ada lagi dari pasangan Agus Silvi adalah munculnya komunikasi yang semakin intens dari Ketua Umum Partai Demokrat, baik itu melalui konvers maupun dari media sosial. Pengaruhnya seperti apa terhadap psikologi para pemilih? Yang pasti Pak pimpinan Demokrat ya, dalam ini Ketua Umumnya sedang mencoba untuk meraih simpati publik. Gitu. Itu yang terlihat dari tweet-tweetnya? Ya, meraih simpati publik. Dan dia paham betul bahwa mood publik ini harus dimenangkan. Bagaimanapun kan dia sudah pernah menangkan mood publik gitu. Dan dia sedang berupaya untuk meraih simpati publik dengan berbagai macam cara ya. Baik dengan cara memanfaatkan momen yang kemarin ataupun yang akan datang. Meskipun beberapa kali disampaikan oleh SBY maupun dari timnya dari Demokrat mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pilkada, ini murni karena SBY ingin meluruskan apa yang terjadi. Ia merasa bagaimana selama ini permasalahan banyak dikaitkan terhadap dirinya. Meskipun ada bantahan seperti itu. Kalau komunikasi politik itu kan simbolik, Mbak. Jadi nggak ada yang semuanya tidak ada yang terbuka begitu saja gitu. Semuanya simbolik. Apalagi SBY juga punya latar belakang kultur yang memang tidak terbuka untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, kemudian apa yang dia tuju gitu. Tapi secara tren, SBY sedang menyiapkan satu skenario atau satu adegan ya, di mana dia mencoba untuk meraih simpati publik. Anda melihatnya seperti itu.
Meskipun nggak mengatakan masyarakat menggeruduk rumahnya, itu kan tidak terkait pilkada sebetulnya Iya, kalau betul. terlihat dari tweetnya. Iya. Tapi tetap ada simbol politik yang Simbol politik. untuk meraih simpati terkait dengan pilkada untuk anaknya? Saya pikir mau nggak mau dia pasti. Mau nggak mau dia harus melakukan sesuatu untuk meraih simpati publik ini. Baik, sekarang kita analisa coba sidang Ahok yang panas. Padahal ini sidang Ahok berjalan sampai sidang ke-7 ini adem Iya, ayam adem-adem saja. saja. Tiba-tiba panas ketika muncul isu penyadapan, kemudian ada komunikasi antara SBY dengan Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin. Mood yang timbul di Saya masyarakat? lihat, ini mohon maaf ya, menurut saya Kiai Haji Ma'ruf ya, itu satu simbol NU yang cukup kuat. Kita nggak melihat dia sebagai Ketua MUI dulu ya, tapi dia adalah Rois Am PBNU. Dan bagaimanapun Rois Am PBNU itu punya massa yang signifikan dan punya pengaruh yang signifikan juga. Saya belum tahu apa yang terjadi karena saya tidak meneliti seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan lembaga survei ya. Tapi kalau diskusi saya dengan teman-teman di akar rumput dan teman-teman santri atau teman itu punya efek, Mbak. Efek yang cenderung positif, cenderung negatif? Kalau saya malah cenderung negatif ya. Karena dia tanpa sadar menyerang satu simbol yang punya nilai kultural dan historis kepada masyarakat NU. Dan DKI itu adalah termasuk salah satu valuasi NU yang besar. Baik, oke. Lalu bagaimana dengan Anis Sandi? Anis juga tidak luput dari pelaporan KPK. Saya sempat tanya kan kepada kawan-kawan di sana. Ternyata emang ya tidak signifikan. Tidak signifikan karena pertama kasusnya tidak ada gitu. Kedua tidak ada blow up media juga. Yang ketiga memang mereka tidak punya track record tersangka hukum. Jadi ya apa yang terjadi kemarin di KPK itu menurut saya tidak punya pengaruh. Gitu, Mbak. Oke, kalau yang Anda lihat dari hasil debat pilkada kedua, banyak yang mengatakan semakin terlihat warna dari masing-masing paslon, terutama dari Anis Sandi. Bagaimana gaya debatnya yang awalnya dicitrakan santun tapi terlihat semakin akhirnya terbuka, menyerang begitu. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap pemilih? Kalau saya lihat yang paling diuntungkan kemarin itu justru nomor 2 ya, gitu karena dia bisa menampilkan situasi yang joy ya. Tetapi Dengan melerai iya, ya. melerai seperti itu dari kawan-kawannya. Nah, tetapi Pak Anies ini punya keuntungan di mana dia itu selalu ada di tengah situasi di mana dua orang yang sedang berkonflik. Gitu. Dan situasi ini tanpa sadar menguntungkan dia loh. Kemarin kan dia ada di posisi ketiga, sekarang dia naik posisi kedua gitu dan trennya terus naik gitu. Karena memang dia bisa mengambil positioning yang tepat menurut saya. Positioning yang tepat, oke, memanfaatkan momen begitu Iya. ya. Nona, lalu bagaimana soal pemantapan pemilih? Apa saja faktor, kalau yang saya baca kita akan tampilkan grafisnya, pemilih yang paling mantap itu adalah pemilih untuk pasangan Ahok Jarot. Nah, apa saja faktor yang membuat pemilih Ahok Jarot ini memiliki kemantapan memilih yang paling tinggi? Ya, itu tadi Sylvia yang tadi saya bilang mungkin karena faktor penampilan saat debat, kemudian penguasaan materi, penguasaan panggung, dan juga pemahaman isu, pemahaman masalah, dan juga program visi misi yang bagus dan realistis gitu. Itu menjadi salah satu faktor juga. Ya, kalau dibandingkan dengan pemilih dari Anis Sandi kemudian Agus Silvi yang persentasenya sekitar 20%, 20%. ini berarti apa artinya kalau kita tarik dalam kontestasi Pilkada DKI? Artinya begini, artinya bahwa untuk pasangan 3 Pak Anis Sandi, jadi meskipun sudah berada di posisi kedua, ini juga harus sedikit waspada karena banyak dari pemilihnya yang masih swing voters seperti itu, unfirm voters maksudnya. Masih belum yakin terhadap, bukan belum yakin, masih mungkin berubah terhadap pilihannya seperti itu. Jadi benar-benar harus ditunjukkan dengan adanya debat ketiga ini nanti menjadi momen yang tepat untuk meraih lebih loyal voters lah seperti itu. Jadi peluangnya ada di debat ketiga? Anda melihat Ada di seperti debat itu? ketiga ya, meskipun kecil ya, karena kan orang pasti sudah memiliki pilihan. Dan yang sudah mantap dengan pilihannya ini sudah di angka 70%, 72,7%. Oke, 70 angka yang cukup besar sebetulnya. Betul, ya. ya. 3 hari lagi Nona kita akan memasuki masa tenang di sisa waktu yang semakin tipis ini. Selain debat kandidat, apalagi momen-momen yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing paslon untuk meraih simpati publik?
Saya setuju dengan Pak Irfan tadi, statementnya Pak Irfan. Jadi harus benar-benar menciptakan suasana yang kondusif, mengedepankan pilkada damai, kebersamaan, seperti itu. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari masing-masing tokoh sentral SBY, Mega, Prabowo dengan gaya mereka masing-masing? Itu pengaruhnya akan seperti apa ke depannya? Jadi begini, kalau untuk tokoh yang untuk tingkat kepercayaan terhadap tokoh tersebut, kalau misalnya sedikit masyarakat yang percaya, ini menurut saya fokus ke debat dulu saja, seperti itu. Karena debat ini juga menjadi salah satu momen, salah satu pengubah permainan. Gitu. Jadi kalau misalnya masih sedikit angkanya, jadi harus ubah strategi yang lain. Tapi kalau misalnya sudah tinggi seperti Pak Prabowo, masih bisa keep going on. Gitu. Oke, kita juga akan lihat bagaimana nanti apakah ada kejutan-kejutan baru, manuver-manuver politik baru. Mas Irfan, selain tadi SBY, Mega, dan Prabowo efek, masing-masing kandidat ini kan punya gaya kampanye masing-masing ya. Kalau kita lihat Agus ini kerap didampingi istrinya Anies Pohan. Kemudian kerap melakukan atraksi-atraksi yang sering kita lihat lompat ke pendukungnya. Kemudian Ahok Jarot jumpa pendukung di Rumah Lembang, konser Gue Dua. Anies Sandi kita lihat sering belusukan, membuat slogan-slogan salam bersama, OKOC. Nah ini bagaimana Anda melihat psikologi politik yang dibangun terhadap pengaruhnya terhadap masyarakat atas gaya komunikasi politik mereka yang seperti ini dalam kampanye? Jadi kalau kita lihat ya, memilih Jakarta itu secara sederhana ya, itu terbagi dua. Satu adalah kalangan yang terdidik, satu adalah kalangan emosional. Yang kedua adalah orang yang secara demografi menengah ke atas, kemudian secara demografi menengah ke bawah. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah, saya melihat dua. Siapa yang bisa meraih pemilih perempuan, yang kedua siapa yang bisa meraih pemilih pemula. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi game changer paling besar di hari-hari terakhir. Gitu. Ini sesuai juga dengan topik debat ketiga nanti. Iya, karena memang menurut saya dua ini. Saya berapa kali diskusi dengan kawan-kawan yang memang di lembaga survei, kemudian juga diskusi dengan teman-teman ahli sosial ya. Saya juga baca jurnal, kebetulan karena saya senang meneliti tentang hal itu, saya kemarin bikin penelitian kualitatif. Kesimpulan saya dua itu saja. Pemilih perempuan. Menarik sebelum kita closing, Nona, apakah Populi Center ini punya data? Kalau pemilih perempuan itu cenderung memilih paslon nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3? Iya. Faktornya apa ini penyebabnya? Ganteng ini. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Irfan, karena kami kan hanya... Oke, terakhir melihat hasil survei yang bermunculan belakangan ini, apakah hampir bisa dipastikan Pilkada DKI ini 1 putaran atau 2 putaran, Nona? Ini masih 50-50, karena begini, kalau misalnya kita lihat dari faktor elektabilitas sekarang, Ahok sudah berada di angka 40% dan mempunyai loyal voters yang juga tinggi, dan juga loyal voters pesaingnya, penantangnya ini masih sedikit dibanding Ahok. Ini artinya kalau secara teori masih bisa 1 putaran, hanya menang tipis, gitu, karena kan masih ada banyak yang belum mantap dengan pilihannya. Oke, jadi masih 50-50 ya? Masih 50-50. Oke, kalau Mas Irfan melihatnya? Saya kemungkinan 2 putaran? 2 putaran. Baik, oke. Saya tidak berani tanya antara siapa dan siapa. Kita tunggu saja nanti ya. Terima kasih Mas Irfan Aulia dan juga Nona Evita atas waktunya bersama